Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika SMP kelas 9. Kita mempelajari bab 2 yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Part yang pertama kita akan membahas mengenai menentukan akar persamaan kuadrat. Masih bersama Bu Umi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini ada 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Dan ada 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menyelesaikan persamaan kuadrat dan mengetahui karakteristik penyelesaiannya. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya. Pada pembelajaran kali ini berdoa Ibu pandu dari sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama kita akan membahas menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2 dan biasanya dituliskan sebagai AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 serta A, B, dan C anggota bilangan real. Bilangan A, B, C pada persamaan kuadrat tersebut disebut sebagai koefisien. Masih ingat ya, ini pelajaran kelas 7 di aljabar. Akar-akar atau penyelesaian dari AX pangkat 2 ditambah BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama yaitu memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga yaitu rumus kuadratik atau yang sering disebut dengan rumus ABC. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu memfaktorkan. Perhatikan kembali perkalian bentuk aljabar berikut. Nah, di sini ada tabel ya. Yang pertama di sini ada X dalam kurung X plus 2 sama dengan X pangkat 2 plus 2X ya. Nah, di sini untuk X ya, ini artinya X sama X yang di dalam kurung ini dikalikan ya. Jadi harus dijabarkan dulu sebentar ya. Baik, jadi di sini untuk yang ini X ya, X ini dikalikan X, jadi hasilnya adalah X pangkat 2, kemudian X dikali 2, jadi di sini ditulis 2X. Tandanya apa di sini? Tandanya positif, maka di sini juga harus ditulis positif ya. Atau kalau kita kebalikannya, kalau ini dari kiri ke kanan, ini dari kanan dibalik ke kiri, sama aja ya. Nah, begitu juga dengan kolom yang kedua, ada X plus 1 dikali dengan X min 4 ya. Jadi sama caranya ya. Ada X yang dikalikan dengan X yaitu X pangkat 2 ya, di sini ya. Bumi ulangi X kali X pangkat 2. Kemudian ada X kali plus 4 adalah 4X. Kemudian plus 1 kali X adalah X, plus 1 kali 4 adalah 4 ya. Jadi yang mempunyai variabel sama yang mana? Di sini ada pangkat 2, berarti langsung ditulis karena ada pangkat 2 lagi ya. Kemudian di sini ada X ya. Berarti koefisiennya dijumlah 4 ditambah 1. Kalau di sini nggak ada angkanya berarti dia koefisiennya 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. X-nya ditulis kembali. Kemudian 4 ini tidak mempunyai variabel ya. Begitu juga dengan kolom yang ketiga. Nah, bagaimana jika sebaliknya dari kanan ke kiri? Nah, perhatikan tabel berikut ya. Ini tinggal membalik saja. Kalau ini dari X kuadrat plus 2X kita jabarkan,
berarti kita harus mengeluarkan X ya, dijabarkan, X-nya dikeluarkan. Jadi di sini ada X dikalikan dengan X plus 2. Begitu juga dengan seterusnya. Bentuk seperti ini disebut dengan memfaktorkan. Dengan memfaktorkan persamaan kuadrat dapat ditentukan akar-akarnya, yaitu X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0 ya. Caranya gimana memfaktorkannya? Nah, kita harus mencari faktor-faktor dari X pangkat 2 plus 5 plus 4 ya. Coba diperhatikan. Untuk 4 ya, 4 di sini yang tidak mempunyai variabel itu merupakan hasil perkalian ya, perkalian. Kemudian untuk yang 5X ini merupakan hasil penjumlahan atau pengurangan ya. Sekarang coba diperhatikan bilangan ya, atau konstanta yang terakhir ini, dua konstanta yang terakhir ada 1 dan 4. 1 dikali 4 hasilnya berapa? 4 ya di sini. Jadi yang belakang ini adalah hasil perkalian. Kemudian 1 plus 1 di plus 4 hasilnya adalah plus 5. Nah, untuk membuktikannya seperti itu ya. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana, Bu? Untuk mengetahuinya ya kita cari ya faktor dari 4. Faktor dari 4 itu berapa? Faktor dari 4 itu bisa 4 kali 1 ya, bisa 2 kali 2 gitu ya. Nah, yang cocok yang mana ya? Harus kita buktikan dulu. Untuk perkaliannya kita cari dulu 4 kali 1 benar 4. Apakah 4 ditambah 1 sama dengan 5? Iya. Sekarang kita buktikan kalau ini benar. Sekarang untuk yang 2 kali 2. 2 kali 2 benar 4, tapi apakah 2 ditambah 2 menghasilkan 5? Tidak ya. Jadi yang digunakan adalah 4 kali 1. Nah, setelah seperti ini ya, kita jabarkan lagi. X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0 ya. Kemudian kita pindah ruaskan. X plus 1 sama dengan 0 ya. 1 ini kita pindah ruas ke kanan, dia hasilnya di kiri positif, dipindah ke kanan menjadi negatif. Begitu juga dengan X plus 4 sama dengan 0 ya. Jadi akar-akar dari X kuadrat plus 5X plus 4 sama dengan 0 adalah negatif 1 dan negatif 4. Yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna yaitu X plus P pangkat 2 dan X min P pangkat 2. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diubah menjadi kuadrat sempurna. Contoh, tentukan akar X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan. Oke. Nah, di sini X pangkat 2 plus 2X min 15 sama dengan 0 itu memuat X pangkat 2 plus 2 ya. Jadi ini bisa kita arahkan menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X plus 1 pangkat 2. Coba caranya gimana sih? Nah, dari X pangkat 2 plus 2 dikurangi 15 sama dengan 0 ini ya, dengan cara supaya kan tadi kan memuat ini ya X pangkat 2 plus 2X, kita hilangkan 15-nya ya, karena di sini negatif 15, ini kan negatif 15. Supaya negatif 15-nya habis, maka kedua ruas harus ditambahkan dengan 15 ya. Nah, ini ditambah 15, yang kiri, yang kanan juga ditambah 15. Kemudian kita hitung. Nah, tinggal ini kan 15 ditambah 15 kan habis. Berarti ada di ruas kiri ada X pangkat 2 ditambah 2X, kemudian di ruas kanan ada 15. Kemudian untuk mohon maaf ya, ini harusnya ditambah 1. Oke. Untuk menjadikan kuadrat sempurna kita perlu mencari faktor yang sesuai ya.
Jadi di sini supaya 15-nya ini menjadi 16 sehingga nanti bisa difaktorkan, maka 15 atau kedua ruasnya ditambahkan dengan 1 ya. Jadi X pangkat 2 plus 2X plus 1 sama dengan 16. Tadi kan diarahkan untuk menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. Bentuk kuadrat sempurna adalah X plus 1 pangkat 2. Nah, X pangkat 2 plus 2X plus 1 ini bisa diubah menjadi X plus 1 pangkat 2 yang merupakan ini adalah kuadrat sempurna ya. Kemudian untuk X plus 1 pangkat 2 sama dengan 16 ini yang di dalam kotak biru ini bisa kita tuliskan seperti ini. Ada X plus 1 pangkat 2 sama dengan 16 ya. Itu bisa kita ubah menjadi X plus 1 ya. Pangkatnya ini hilang, yang di sebelah kiri berarti yang di sebelah kanan menjadi akar ya. Nah, karena di sini akar 16, maka di sini ditulis plus minus 4 ya. Akar dari 16 itu kan 4, bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Jadi, untuk X plus 1 sama dengan 4, karena di sini tadi plus minus, ini untuk yang positif, maka diperoleh X-nya adalah 3. Kok bisa 3 dari mana? Plus 1 ini pindah ke kanan ya, jadi 4 min 1, jadi X-nya adalah 3. Kemudian untuk X plus 1 sama dengan negatif 4 diperoleh X sama dengan negatif 5. Jadi untuk akar dari X pangkat 2 ditambah 2X min 15 sama dengan 3 atau negatif 5. Yang ketiga yaitu rumus kuadratik atau yang sering disebut rumus ABC. Dengan prinsip melengkapkan kuadrat sempurna diperoleh rumus akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Rumus ini dikenal dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Contoh, tentukan penyelesaian dari 4X pangkat 2 dikurangi 5 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kan tadi persamaan umumnya kan gini, ada A X pangkat 2 dikurangi atau ini gini plus BX plus C ya, gini ya, sama dengan 0. Nah, jadi di sini diperoleh bahwa A-nya itu 4 ya, yang urutannya ini, kemudian B-nya yang mempunyai variabel X, berarti di sini ada 5, negatif 5. Jadi B-nya sama dengan negatif 5. C sama dengan 1. C itu yang berdiri sendiri tanpa X ya, tanpa variabel. Oke, kita tuliskan dulu rumusnya. Nah, setelah itu kita substitusikan. B-nya berapa? Di sini ada negatif B ya, karena B-nya tadi negatif 5, maka ditulis di sini min negatif 5 plus minus dalam akar B kuadrat. B kuadratnya negatif 5. Di sini Bumi tulis negatif 5 kuadrat plus dikurangi 4, A-nya 4 juga dikali 4, C-nya 1 per 2A, A-nya 4 berarti 2 kali 4. Kita hitung. Nah, negatif bertemu negatif berarti positif ya. Jadi di sini ditulis plus 5 plus minus akar negatif 5 pangkat 2 adalah 25 dikurangi 4 kali 4 16 kali 1 16. Berarti di sini ditulis negatif 16 per 2 kali 4 8. Oke. Jadi X12 adalah 5 plus minus akar 9 per 8. Kemudian untuk X1 2 sama dengan 5 plus minus 3. 3 itu hasil dari akar 9 ya. Jadi X1 kita ambil dulu yang positif, 5 plus 3 per 8 sama dengan 1. Jadi X1 nya adalah 1 ya. Kemudian X2 kita ambil yang negatif ini ya.
Jadi hasilnya adalah 2/4 bisa disederhanakan menjadi 1/2. Jadi X2 nya adalah 1/2. Jadi penyelesaian dari persamaan 4X pangkat 2 dikurangi 5X plus 1 sama dengan 0 adalah 1 atau 1/2. Setelah kita menentukan akar-akarnya, nah bila diketahui akar-akarnya, kita disuruh menentukan persamaannya bagaimana. Nah, di sini Bumi membahas menyusun persamaan kuadrat. Misalkan diketahui persamaan kuadrat yang memenuhi akar P dan Q. Bentuk persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan cara berikut. Misal ada X dikurangi P dikalikan dengan X dikurangi Q sama dengan 0, ya. Maka ya, ini kan tinggal dikalikan X kali X, maka X pangkat 2. X dikali min X berarti X min X ini tidak urut ya, berarti ini dulu ya, dan seterusnya. Kemudian dikelompokkan yang mempunyai variabel X dikelompokkan menjadi seperti ini. Nah, jadi jika diketahui P dan Q adalah akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat tersebut adalah X pangkat 2 dikurangi P plus Q kali X ditambah P kali Q sama dengan 0. Oke, contoh. Diketahui persamaan kuadrat dengan akar P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3. Tentukan bentuk persamaan kuadratnya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, sudah diketahui P-nya berapa, Q-nya berapa, tinggal kita cari penjumlahan P dan Q-nya berapa, perkalian P dan Q-nya berapa. Oke. Untuk P plus Q, penjumlahan ya, 2 plus negatif 3 sama dengan 1. Kemudian untuk perkaliannya P kali Q, 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Oke. Bila sudah seperti ini ya, bentuk persamaan kuadrat yang dicari adalah, nah, nanti kita substitusikan ya. Nah, seperti ini. P plus Q tadi hasilnya berapa? Negatif 1 ya. Negatif 1, X-nya tetap. Kemudian untuk P kali Q tadi hasilnya berapa? P kali Q adalah negatif 6, maka kita tuliskan di sini negatif 6. Kurungnya kita hilangkan menjadi seperti ini, plus kali plus, negatif bertemu negatif hasilnya positif ya. Kemudian positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi bentuk persamaan kuadrat dari P plus 2, P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3 adalah X pangkat 2 plus X min 6 sama dengan 0. Contoh untuk penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi, berapa panjang dan lebarnya? Nah, alternatifnya kita misalkan panjangnya adalah P. Kemudian tadi kan sudah bahwa keliling suatu taman kota berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luasnya 450, maka di sini panjang plus lebar sama dengan setengah dari keliling ya. Kenapa setengah dari keliling? Karena keliling dari persegi panjang, masih ingat ya, keliling dari persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Jadi kalau setengah kelilingnya berarti panjang tambah lebar saja. Oke. Kita substitusikan bahwa lebarnya tadi di sini lebarnya adalah 45 dikurangi P. Maka persamaannya panjang kali lebar sama dengan luas ya. Nah, kita substitusikan bahwa di sini tadi lebarnya adalah 45 min P ya. Kita tulis di sini P kali L sama dengan luasnya tadi 450 meter persegi. Kita tinggal menghitungnya ya. Seperti ini. Nah, ini 450 ini dipindah ruas ke kiri, jadi dia nih plus. Ini dirubah aslinya seperti ini. Kan gini ya, P negatif P pangkat 2 plus 45P min 450 sama dengan 0. Nah, ini dibalik ke
kebalikannya. Jadi di sini P-nya positif, 45-nya negatif, kemudian 450-nya positif. Nah, selanjutnya tinggal kita mencari seperti yang sudah Ibu Umi jelaskan di awal tadi. Jadi panjang dan lebar taman kota adalah 30 meter dan 15 meter. Nah, setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, untuk mengukur pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran, di sini Bu Umi punya 4 latihan soal. Silakan dikerjakan. Jangan lupa nanti dikumpulkan melalui form yang sudah di-share oleh wali kelas kalian masing-masing. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh, semoga hasilnya baik ya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Bu Umi ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah semangat mengikuti pembelajaran sampai pada hari ini. Bu Umi harap pembelajaran selanjutnya kalian tetap mengikuti supaya tidak tertinggal materi matematika. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu subscribe ya. Bu Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.